Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Dan kebetulan saat ini memasuki awal bulan Oktober, awal minggu di bulan Oktober, dan kemudian memasuki kuartal keempat. Sebelumnya kita analisa, saya berdoa semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Oke, gak lama-lama kita lihat di chart ya, seperti apa pergerakan daripada XAUUSD ke depannya. Khususnya analisa ini saya informasikan ke teman-teman semua untuk persiapan kita ya, weekly analisa ataupun di hari Senin besok ya, Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart ya. Sebelumnya ini saya akan merapikan beberapa garis-garis ya. Ada banyak perubahan garis-garis yang ada di sini, baik di monthly, weekly. Saya akan rapikan dulu. Setelah itu nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat di chart. Oke, udah kita rapikan. Sekarang kita akan menganalisa ya seperti apa pergerakan XAUUSD di bulan Oktober dan di minggu besok. Dan ini kondisinya saat ini pergerakan di XAUUSD ya, di time frame monthly, dimana kalau kita perhatikan selama posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, selama 6 bulan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Makanya saya katakan tren besar masih kecenderungan adalah kuat turun. Dan terbukti setiap penutupan setiap bulan ya terjadi candle warna merah selama 6 bulan. Nah, ini mengidentifikasi bahwasanya tekanan seller masih sangat kuat sampai dengan di bulan September kemarin. Dan di sini ada area-area yang dimana sudah saya tandain. Salah satunya saya menggunakan Fibonacci retracement ya dari bulan sebelumnya, yaitu bulan September, dari titik A sampai dengan titik B. Di sini saya tarik dari titik A ya sampai dengan titik B. Di sini muncul area 23,6% ya, kemudian muncul area 38,2% dan area 50% sampai dengan area 61,8%. Dan di minggu terakhir kemarin di bulan September ya, alhamdulillah telah terjadi, targetnya sudah terpenuhi ya, yaitu area 50% 1617,52, di mana sebelumnya jauh di bulan Agustus ya, low-nya hanya sebatas di area kurang lebih di 1711 ya. Low-nya di bulan Agustus di sini ya, dan berhasil menjauh dan turun. Memang trennya kuat turun ya, meskipun kalau kita perhatikan dari candle monthly di bulan September kemarin itu sempat terjadi kenaikan nih dan membentuk high monthly ya di 1735,03 dari pembukaannya. Makanya di sini ada ekor, dan kemudian dia masuk lagi kepada pembukaannya dan turun hingga membentuk sebuah low terbaru, yaitu di 1614,64. Ini menjadi low bulan September. Kemudian di sini ada penolakan buyer dan terjadi kenaikan hingga ada penutupan tadi pagi ya, jam 4 pagi 1661,88. Dan akhirnya membentuk candle sempurna dan candle turun. Selama 6 bulan tercatat XAUUSD terjadi penurunan. Apakah di bulan Oktober ini akan berlanjut? Secara keseluruhan kalau kita perhatikan dari candle yang terbentuk ya, ini akan mengidentifikasi bahwasanya pergerakan akan berlanjut turun. Itu dulu yang pertama yang teman-teman wajib ketahui. Meskipun kalau kita ukur pergerakan di bulan September kemarin ya,
Dari low-nya di sini kalau kita tarik sampai dengan teratas, ini memiliki range rata-rata $120. Jadi memang kalau ini untuk informasi bisa dicatat ya buat teman-teman semua. Range daripada pergerakan XAUUSD ya setiap bulannya ya itu kurang lebih $100 range-nya rata-rata. Ya nanti biasanya ada kelebihan 20, 30. Jadi antara minimal akan menyentuh angka 100 dulu ya, range pergerakan. Maksudnya range pergerakan itu harga tertinggi sampai dengan harga terendah ini selisihnya itu kisaran rata-rata $100 seperti candle-candle sebelumnya ini. Jadi volume yang tercipta selama 1 bulan pergerakan naik turunnya itu besarannya adalah $100. Jadi kita sudah bisa mengukur di mana bulan Oktober jika membentuk sebuah candle dan range-nya adalah $100, kita akan mengetahui batasan atasnya sampai berapa, batasan bawahnya sampai berapa. Jadi kalau kita lihat secara close ya, meskipun nanti kan ada pergerakan naik turun pastinya seperti itu. Close-nya kan di sini. Minimal kalau dia mengejar daripada open ya, yang pertama di sini open, ketika dia mengejar open sampai dengan area 1700 atau sampai dengan area high monthly, ini masih memungkinkan ya selama di bulan Oktober. Tapi kan kita harus mencari tahu dulu low-nya sampai berapa. Ya, ketika bergerak di awal Oktober besok low-nya sampai berapa ya, apakah itu sudah menjadi posisi penolakan? Karena kan seperti ini maksud saya. Kenapa di sini saya tandain salah satunya adalah open di bulan September ya, yaitu 1711.01. Ini akan menjadi sebuah informasi ya atau alarm saya jika mana pergerakan di bulan Oktober itu naik di atas 1711.01, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya harga kecenderungannya akan terjadi penguatan. Artinya di situ. Tapi kalau tidak sampai dengan area 1711.01 masih bergerak di bawah itu, artinya pergerakan daripada XAUUSD kecenderungannya masih kuat turun. Inilah fungsi dari open yang kita tandain di bulan September kemarin. Jelas ya, karena kalau harga sudah naik dan breakout di atas 1711.01 sampai dengan penutupan di bulan Oktober, maka kecenderungannya sudah membentuk bullish engulfing. Inilah fungsi dari bulan yang setiap bulan saya tandain, setiap weekly saya tandain yang menjadikan open, high, low, close-nya. Jelas ya teman-teman ya, karena posisinya saat ini candlenya adalah warna merah, artinya dorongan seller masih mendominasi di bulan Oktober. Itu dulu. Meskipun nanti kalau ada koreksi ya, nanti kita ukur, kita bisa, insya Allah kita akan mengetahui target penurunannya sampai berapa. Secara keseluruhan saat ini kita masih melihatnya adalah trennya adalah turun. Ini dulu yang pertama. Dan kemudian yang perlu diperhatikan juga di bulan Oktober ini adalah jembatan. Ya, ini penting juga ya. Bulan Oktober adalah jembatan di mana The Fed nantinya memasuki bulan November awal, yaitu tanggal 3 akan menaikkan suku bunga, baik itu 50 basis poin atau 75 basis poin. Dengan melihat dan menilai berita-berita yang akan rilis di bulan Oktober. Maka di sini teman-teman wajib perhatikan karena banyak sekali berita yang akan rilis di bulan Oktober. Salah satunya ya setiap bulannya itu ada NFP ya yang pastinya, kemudian ada inflation rate ya itu tanggal 13 Oktober ya. Kalau yang semuanya rata-rata setiap minggu pasti rilis, kayak tunggu tingkat pengangguran, CPI ya, core CPI, banyak ya. Itu nanti pasti akan kita bahas setiap minggunya, setiap harinya. Dan kenapa sangat penting di bulan Oktober untuk news yang wajib kita perhatikan, karena besar kecilnya The Fed baik mau menaikkan 75 atau menurunkan menjadi 50 basis poin nanti di bulan November, dia tetap melihat dari data-data ekonomi Amerika yang rilis. Apakah memperkuat daripada data itu atau sampai dengan melemahkan daripada data itu. Tapi memang kalau kita lihat sentimen pasar kemarin ya yang sedikit mengacau ya menurut saya, karena melihatnya dengan adanya The Fed menaikkan suku bunga ya, sentimen pasar melihat di beberapa negara memang kacau ya karena adanya suku bunga yang terus meningkat ya, takutnya akan ada resesi. Memang betul suku bunga naik terus menerus akan bisa terjadi resesi.
dan itu diprediksi memang di tahun 2024 gitu loh. Tapi untuk memang di beberapa negara, karena kemarin Inggris mau mencari pinjaman ya besar-besaran untuk memompa ekonominya, ini yang melihat bahwasanya kondisi beberapa negara karena dampak dari kenaikan suku bunga yang besar ini mempengaruhi ekonomi dari semua negara. Maka di sini sentimen pasar melihat pemegangan aset yang aman ya, pembelian aset yang aman yaitu di XAUUSD. Maka di hari Rabu kemarin, Rabu, Kamis ya sampai dengan hari Jumat pun pergerakannya masih kekuatan buyer masih mendominasi. Tapi hari Jumat kemarin lebih sideways ya, karena di akhir sesi penutupan terjadi penurunan ya memang tidak terlalu besar tapi sudah masuk range rata-rata harian. Itu kondisinya, jadi teman-teman wajib perhatikan. Insya Allah nanti kita akan pasti update setiap harinya, setiap minggunya, untuk kita mengikuti satu bulan Oktober itu seperti apa, untuk kita bisa mendapatkan keuntungan setiap harinya. Ini bulan Maret ya, bulan Oktober sudah kita jelaskan, dan kita akan turun di weekly analisa ya. Kita akan lihat dulu di weekly analisa. Sebelumnya nanti kita akan ukur dulu seberapa besar range pergerakan di minggu kemarin. Ya, ini kita ukur dulu di minggu kemarin. Kalau kita lihat pergerakannya mencapai kurang lebih $60 ya, hampir $61 range pergerakannya. Jadi sudah masuk kepada range rata-rata setiap minggunya ya. Nih, setiap minggunya sudah memenuhi syarat range rata-rata daripada pergerakan XAUUSD ini di minggu kemarin. Dan ini sudah saya rubah, di mana di minggu kemarin itu memiliki high weekly 1675.35, kemudian low-nya di sini low menjadi satu ya dengan low monthly yaitu 1614.64, terendahnya di sini. Dari pembukaannya di sini open weekly bulls ya. Ini saya ganti, ini menjadi open weekly bulls. Artinya apa? Pembukaan di minggu kemarin ya itu bukan bears tapi bulls. Candlenya adalah candle naik. Nah, inilah poin utama minggu ini, teman-teman perhatikan ya. Poin utama minggu ini yang wajib teman-teman perhatikan adalah open weekly bulls. Jadi kalau selama satu minggu ini ya, satu minggu besok dari Senin sampai dengan hari Jumat terjadi penurunan dan di bawah open weekly bulls, maka area atau candle bullish ini ya, ini akan menjadi candle false atau gagal dia membentuk potensi kenaikan atau koreksi yang lebih tinggi, atau bullish untuk koreksi ya. Naik untuk koreksi itu artinya naik kemudian turun, berarti ini gagal gitu. Kalau minggu ini betul-betul kondisi pergerakan berhasil menekan ke bawah area 1643.64 dan close-nya di hari Jumat besok ya di bawah 1643.64, artinya seller akan mendominasi. Besar kemungkinan di minggu berikutnya akan breakout di wilayah 50%. Tapi kalau ternyata candlenya terbentuknya adalah bullish, ini perhatikan ya, candlenya adalah bullish dan masih bergerak, apalagi breakout di atas high weekly dan bergerak di atas 1675 sampai dengan penutupan hari Jumat besok ya, maka kita bisa mengidentifikasi pastinya akan terjadi bullish untuk koreksi. Nah, ini saya perkecil seperti ini, perhatikan ya. Dan setiap minggu juga ini sudah saya saya bahas ya, dimana saat ini gelombang ini kan saya sebutnya ada gelombang impulsif ya, karena dalam pergerakan XAUUSD itu ada gelombang impulsif, ada gelombang korektif ya. Di mana gelombang impulsif itu ini impulsif turun ya, ini gelombang impulsif, korektif, impulsif, korektif, dan impulsif. Dan impulsif ini saat ini di minggu kemarin sudah memberikan informasi buyer memiliki kekuatan yang cukup besar ya, yang hampir menekan area open bears di minggu sebelumnya. Nih yang candle warna merah. Artinya apakah nanti di sini di minggu depan akan terjadi kenaikan? Kita bisa melihat ya, dari kondisi pergerakan ya sebelumnya. Yang menariknya ini saya lihat, perhatikan di sini di swing terakhir, ini kan ada swing terakhir ya, gelombang korektif, di mana ini ada candle warna merah dilawan oleh candle warna hijau.
dan posisinya ini hampir sama pembentukannya. Anda bisa lihat ya. Ini tanggal 11 Juli ya, weekly awal tanggal 11 Juli ya. Candlenya merah, habis itu ada pembentukan candle yang hampir sama dengan candle di minggu kemarin tanggal 26 September berjalan sampai dengan Jumat kemarin, dan di sini hampir sama pembentukannya. Apakah dari posisi ini? Karena di sini kalau kita lihat pembentukannya adalah candle pattern ya, pattern terbentuk di sini setelah merah, hijau setengah ya, kemudian hijau lagi. Ini menandakan pembentukan pattern 3 in set up. Ya, ini ada 3 in set up. Jadi candle warna merah 50% dari candle warna hijau naik ya, ini 50%-nya, dan dilanjutkan oleh impulsi bullish yang sudah memakan daripada pembukaannya ini. Ini adalah 3 in set up ya. Akhirnya terjadi kenaikan ya. Selama 1 2 3 4 minggu terjadi kenaikan baru dia turun. Inilah yang kemarin juga sudah saya informasikan. Ini saya sebutnya selalu membentuk bullish untuk koreksi, karena masih sangat jauh. Kalau kita bilang tren akan naik itu sangat jauh, minimal kita harus betul-betul apa ya, realistis gitu loh. Dari pergerakan saat ini ya memang kalau ini bullish ya memang bullish gitu loh. Kita bisa mengidentifikasi ketika ini nanti ada candle hijau yang membentuk, maka di sini sudah terbentuk yang namanya 3 in set up ya, candle pattern terbentuk 3 in set up. Jadi candle hijau kalau nanti jadi gini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat besok ya, close candle itu di atas daripada pergerakan sebelumnya di sini, apalagi breakout di atas high weekly, perhatikan breakout di sini, di atas di sini penutupannya, itu baru kita sebut adalah candle 3 in set up. Jadi kecenderungannya sudah membentuk candle tersebut. Kalau nantinya sampai candle ini terbentuk ya 1 2 3 4, maka sampai 4 minggu ke depan akan terjadi kenaikan. Ya, poinnya adalah minggu besok itu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, catatannya kalau membentuk sebuah candle bullish berarti fix ya, berarti fix bahwasanya pergerakan XAU USD akan terjadi kenaikan, atau kita sebutnya koreksi atau bullish untuk koreksi. Seperti halnya kita mengaca daripada pergerakan di sini. Memang menurut saya setiap 4 minggu itu selalu terjadi 4 minggu setelah koreksi, selama 4 minggu terjadi penurunan. Anda bisa hitung ya dari sini. Ini dari candle terakhir ini 1 2 3 4 ya, koreksi 4 minggu. Minggu kelimanya dia turun. 1 2 3 4 ya, turun. Kemudian 1 2 3 4 minggu dia naik ya, setelah ada konfirmasi ini, setelah itu dia turun. Kemudian ini juga sama, setelah ada konfirmasi candle hijau dia naik 1 2 3 4, selama 4 minggu dia naik, minggu kelimanya dia turun. Dan apakah informasi yang kita dapatkan di minggu kemarin candle bullish seperti ini adalah start awal 1 2 3 4, selama 4 minggu akan terjadi kenaikan ya, setelah itu minggu kelima akan terjadi penurunan. Nah, inilah yang akan kita tandain. Kita hitung dulu ya. 1 2 3 4, berarti selama 4 minggu adalah naik, minggu kelimanya adalah turun, yaitu di tanggal 24 Oktober. Oke, kita tandain dulu ya. Untuk jadikan reminder kita, berarti tanggal 24 ya. 1 2 3 4, minggu kelima tanggal 24 Oktober ini teridentifikasi bahwasannya harga akan terjadi penurunan di minggu kelima. Nah, udah saya tandain ya, ini minggu kelima akan terjadi penurunan setelah terjadinya koreksi bullish untuk koreksi. Kenapa ini kita tandain? Supaya kita akan mengingatkan kita bahwasannya sudah memasuki minggu kelima. Itu informasi nanti kita lihat dorongan besar seller apakah akan terjadi di minggu kelima tanggal 24 Oktober. Berarti sebelum rilis 2 minggu sebelum rilis ya, atau 1 minggu sebelum rilis, 1 minggu ya lebih tepatnya, 1 minggu sebelum rilis nantinya suku bunga di awal November. Karena 31 Oktober ini kan di sini nih ya, nih 1 Oktober terus kemudian 7 November, berarti di sini ya 1 minggu sebelum rilis sudah terjadi penurunan terjadi.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi yang menentukan nantinya kita lihatnya adalah di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, apakah candlenya itu merah, apakah candlenya itu hijau. Kalau hijau berarti betul-betul kondisinya akan bullish untuk koreksi ya. Tapi kalau ditutup di candle warna merah, maka akan kecenderungannya berlanjut turun ya. Dengan target adalah area 50%. Ini awalnya masih saat ini masih bisa kita gunakan acuan di sini sampai dengan area level psikologi yaitu 1600. Jadi minggu ini akan menjadi penentu apakah akan terjadi bullish untuk koreksi, apakah akan meneruskan penurunan daripada pergerakan XAUUSD ini. Kalau kita sekarang bahas, karena di sini kan memberikan informasi candlenya adalah warna hijau, maka saya perhatikan untuk saya pribadi dengan adanya candle warna hijau seperti ini ya, pastinya akan terjadi kenaikan menurut saya ya, adanya kenaikan karena tekanan daripada buyer di minggu kemarin ini hampir breakout di atas area pembukaan di minggu sebelumnya ini, kurang lebih di high weekly ini ya, hampir, tapi gagal ya, artinya memang tidak berhasil breakout. Makanya kita membutuhkan satu informasi lagi di minggu besok, candlenya apakah berhasil breakout dan di atas area strong resistance. Kalau dia close di atas strong resistance 1680.97 di minggu besok, maka ini akan membentuk sebuah candle 3 in setup ya. Jadi ada kondisi kenaikan bullish untuk koreksi ya. Target berikutnya bisa mencapai level psikologi 1700 sampai dengan 1711 sampai dengan area 38,2% yaitu 1725. Ini kondisinya jika terjadi bullish untuk koreksi. Dan kita bisa melihat ya kondisi dari pergerakan ini ya di minggu sebelumnya di sini kan ini juga ada kan, jadi saya bilang posisi candlenya ini hampir serupa. Maka kita bisa lihat minimal gambarannya kalau ini koreksi dulu ya, di start di minggu besok dia koreksi dulu dari pembukaan atau close daripada pergerakan XAUUSD ya di tanggal 18 Juli menuju tanggal 25 Juli ini sempat terjadi penurunan. Kita ukur dulu dari start ini ya, dari pembukaannya ini turun sampai di area sebentar. Oke, kita lihat kurang lebih ada penurunan $15 ya dari pembukaan, $15 dari pembukaan. Kemudian ada kenaikan, setelah turun dia naik membentuk candle bullish dan menutup di range ini memang besar ya, ini dampaknya besar. Cuman kita nanti ukur hanya $30 aja ya minggu besok. Maksud saya minggu besok ini kan nutup minimal $50 ya. Nanti kita ukur minimal $50 karena rata-rata range pergerakan daripada XAUUSD di weekly itu kurang lebih $50 dulu ya targetnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ukur dengan garis ukur, dengan kita mengacu terbentuknya 3 in setup ya di minggu sebelumnya yang tadi kita bahas, dari close di sini ya kita bisa mengukur penurunannya kurang lebih $15. Nah, $15 itu berada di kisaran area 1646 ya, 1646 selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Kita prediknya di sini minimal dia akan terkoreksi sampai dengan 1646, penurunan daripada close daripada close di minggu kemarin, turun dulu minimal bisa mencapai $15. Kalau kita lihat di sini ada area ya. Nanti kita lihat sih. Yang penting kita akan tahu dulu minimal koreksinya $15. Area kisaran 1646. Setelah itu dari area situ harga akan naik ya, 1646. Setelah itu harga akan naik menutup range $50, berarti akan mendekati wilayah level psikologi 1700. Make sense ya? Menurut saya seperti itu kondisinya. Jadi ada penurunan dulu kurang lebih 20% ya dari terbentuknya range pergerakan weekly. Setelah itu dia naik berarti bisa mencapai area 1700. 1700 inilah yang menjadi potensi uji ya untuk minggu besok dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Oke, kecenderungan saat ini menurut saya karena di minggu kemarin terbentuknya adalah candle bullish, maka menurut saya akan terjadi bullish untuk koreksi. Adapun gagalnya candle bullish ini, ya perhatikan, yang wajib Anda ketahui adalah open weekly bulls-nya ini ya. Opennya ini jika di breakout, baik itu hari Selasa atau Rabu, berarti kita mengidentifikasi bullish-nya ini terjadi false. Oke ya, catatannya di situ ya. Untuk kita mengetahui resikonya, jadi bisa terjadi false candle ini. Tapi kalau kecenderungannya kuat naik terus sampai dengan breakout di atas 1680 ya, berarti kondisinya akan terjadi bullish untuk koreksi. Jadi naik, setelah itu dia turun. Maka di sini sudah kita tandain kalau ini sampai terjadi candle bullish, maka selama 4 minggu ya, start dari minggu kemarin 1 2 3 4 selama 4 minggu akan terjadi kenaikan ya, bullish dan koreksi di minggu kelima. Ini sudah saya tandain ya, koreksi di minggu kelima yaitu tanggal 24 Oktober. Minimal kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih mengetahui pergerakan pasar seperti apa kondisinya. Oke, ini untuk weekly ya. Dan saya ingatkan juga jangan lupa di minggu besok akan rilis berita NFP ya. Itu jadi teman-teman wajib pantau pergerakannya seperti apa. Nanti kita akan bahas ya di time frame daily lah ya. Nanti coba kita lihat beritanya seperti apa. Nanti kita akan bahas untuk lebih lanjutnya seperti itu. Kemudian kita akan coba turunkan ya. Kita akan turunkan di time frame daily untuk persiapan di minggu besok dari pergerakan di sini. Dan sebelumnya saya akan bahas news yang akan rilis minggu depan. Ini sudah ada informasinya, coba kita lihat dulu. Nah, di sini yang pertama, sebentar, ini sudah tanggal 3 Oktober ya, hari Senin. Itu ada ISM Manufacturing PMI, di mana previousnya adalah 52,8, prediksinya adalah 52,2%. Artinya ada penurunan di ISM Manufacturing-nya. Jadi kalau actualnya nanti sesuai dengan forecast, maka kecenderungan indeks dolar akan melemah, bisa terjadi XAUSD akan terjadi kenaikan. Terus kemudian di tanggal 4 itu ada Fed Bostic Speak, Fed George Speak ya. Jadi beberapa anggota parlemen The Fed akan cuap-cuap ya di awal bulan Oktober ya. Terus kemudian itu tanggal berapa tadi? Tanggal 3 ya. Sekarang coba kita lihat tanggal 4 itu ada GOLTS ya, job opening. Di sini diprediksikan dari 11,23 sekian persen ya. Previousnya diprediksi ada terjadi penurunan, forecastnya 10,65. Artinya ada penurunan di sini. Jika aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah, XAUSD akan terjadi kenaikan. Nah, ini di minggu di hari Senin Selasa nih. Ya, prediksinya XAUSD berlanjut naik. Ya, nih bisa dilihat ya. Karena terjadi penurunan angka ekonomi di beberapa data ekonomi yang melemah. Oke, kemudian kita lihat lagi di tanggal 5. Ini tanggal 5. Ini ada ISM non manufacturing ya, tanggal 5 jam 9. Previousnya adalah 56,9%. Ini juga forecastnya turun 56%. Jadi aktualnya nanti ketika forecast sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan turun, XAUSD akan terjadi kenaikan. Begitu juga dengan balance trade ya. Terus kemudian ada ADP unemployment change juga hal yang sama. Ya, previousnya 132, forecastnya adalah 205. Ya. Nah, ini ADP unemployment change-nya ini yang mulai berubah nih tanggal 5 Oktober ini hari Rabu ya. Jam 19:15. Kalau nanti forecastnya sesuai ya dengan 205, maka aktualnya sesuai dengan forecast, indeks dolar akan menguat, XAUSD akan terjadi penurunan. Kemudian dilanjutkan lagi di berikutnya ya. Nah, ini sih belum ada ya. Nanti hari unemployment NFP ya, nanti kita lihat. Biasanya hari Jumat ya yang muncul. Ini belum update di sini. Nanti kita bahas ya lebih lanjutnya. Tapi yang pasti dari hari Senin, Selasa, Rabu sudah kita ketahui mengidentifikasi bahwasanya berita tersebut mendorong daripada XAUSD naik dan indeks dolar terjadi penurunan. Itu data yang bisa kita lihat ya.
Tapi kita belum tahu actualnya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Tapi minimal secara daily, perhatikan dorongan daripada candle impulsif bullish ini mempengaruhi dari 2 hari ke depan. Nih, ya. Setelah impulsif bullish sempat terjadi koreksi 50% ya yang sudah kita gambarkan, dan terjadi kenaikan membentuk long legs doji, dan kemudian di sini ada konfirmasi bearish pin bar ya. Artinya apa? Bullish yang terjadi di candle di candle impulsif ini ya, sampai dengan di hari Jumat kemarin, buyer sudah memiliki buyer sudah kelelahan ya. Sudah kelelahan untuk dia naik. Karena apa? Anda bisa lihat informasi yang kita dapatkan di sini di hari Jumat kemarin sempat terjadi kenaikan menyentuh area high weekly ya, yang menjadi high weekly. Kemudian terjadi penurunan dan posisi volume itu adalah warna hijau. Artinya seller mendominasi ya. Seller mendominasi dan buyer sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk menekan ke atas. Artinya menurut saya untuk hari Senin dengan adanya alat pengukuran tadi ya, kalau teman-teman masih ingat range daripada weekly tadi, kalau kita copy di minggu sebelumnya itu ada penurunan kurang lebih $15 ya, ada penurunan $15. Makanya kalau kita perhatikan dengan close di kisaran 1661.88, minimal kalau dia turun $15 ya, yaitu mendekati wilayah sini nih ya, area sini. Ini kan ada high di tanggal 26 September ya. Ini minimal akan terkoreksi ke sini. Apakah setelah koreksi tersini akan terjadi kenaikan? Nah, inilah menjadi wilayah pantau kita. Oke, saya tandain dulu. Ini ada area support terbentuk di sini. Ini saya tandain ya. Minimal kita memiliki target di wilayah tersebut. Ya, targetnya sampai di situ. Untuk di hari untuk di hari Senin ya, targetnya sampai sini. Ini saya tandain. Perhatikan. Untuk hari Senin kita memiliki target sampai dengan area sini. Nah, kita kasih tandanya, ini target penurunan sampai dengan di sini. Ini target hari Senin. Nah, kita sudah punya acuannya sampai di situ jika turun, yaitu di kisaran 1649 sampai dengan 1652 ya. 1649.73 sampai dengan 1652. Target turun minimal sampai area sini dulu. Oke, karena kenapa kita bahas turun? Ini membentuk adalah bearish pin bar. Dan buyer sudah tidak memiliki potensi kekuatan naik lebih tinggi karena seller berhasil menekan, terbukti pembentukan ekor panjang dan bodi kecil ini mengidentifikasi bahwasanya Senin terjadi penurunan dulu. Nah, nanti wilayah inilah yang nanti kita perhatikan apakah akan terjadi bullish ya. Kalau ini terjadi bullish, maka besar kemungkinan akan menuju ke wilayah strong resistance, menguji sekali lagi area di sini di hari berikutnya. Oke, ini kondisinya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam karena kita tadi sudah memiliki target hari Senin nih. Ya, ini adalah target hari Seninnya. Ini untuk kita bisa lebih lebih jelas lagi. Kemana sempat saya bahas, ini adalah gelombang impulsif, koreksi impulsif ya, ABC ya. Ini adalah wave C ya, yang dimana sudah berhasil break of structure wilayah ini. Ini kan terjadi break of structure, kemudian dia terkoreksi, dia turun, oke. Dan sekarang bergerak di bawah area resisten. Di sini ada resisten 1662.54 ya, ini resistennya, dan saat ini menjadi wilayah support. Karena close-nya di bawah 1662, maka di sini adalah wilayah support. Jadi resisten become, ini sebelumnya adalah resisten, sekarang menjadi wilayah support, become support. Terus kemudian perhatikan lagi ini target kita ya. Jadi besar kemungkinan ini juga ada MA50 akan terkoreksi ke sini. Apakah baru bisa naik? Bisa jadi, karena kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, perjalanan daripada wave keempat ini ya, nih. Setelah itu ada kenaikan di wave kelima. Ya, perhatikan adalah wave kelima. Wave kelima akan menuju wilayah minimal 1676. Makanya perhatikan nanti wilayah ini ya, untuk pattern terbentuk di area sini 1649.73 sampai dengan 1652.19. Kalau ini terjadi pattern bullish di wilayah ini ya, di time frame 4 jam, maka akan terjadi kenaikan ya. Jadi kita bisa ukur
kalau menutup di hari Senin menutup range $20 itu berkisaran di sini, yang pasti akan menguji yang namanya high weekly sampai dengan area 1681. Ini dulu di hari Senin ya. Dan sekarang kita turunkan di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam posisinya seperti ini. Oke, ini kondisinya. Nah, menarik sekali, perhatikan. Ini kita mendapatkan informasi yang cukup akurat ya. Naik ya, dia turun, dia naik lagi, gagal, dia breakout di atas 1676 ya, di sini di area strong resisten. Ini membentuk double top ya, double top, dan di sini naik lainnya itu area support 1662.54. Artinya ini terjadinya double top, kita bisa mengukur target bawahnya loh. Perhatikan ya. Ini menjadi neckline, oke. Ini menjadi neckline daripada double top ya. Saya akan ukur dari posisi terendahnya di sini. Nih, neckline di sini ya. Ke atas. Perhatikan. Ya, di sini kurang lebihnya. Ini akan saya copy ya. Saya akan copy seperti ini, saya pindahkan di titik terakhir neckline-nya di sini, dan kita menemukan area yang akan dituju, kurang lebihnya ya. Area yang akan dituju yaitu di kisaran area target Senin. Nah, ini pas ya, make sense ya. Pembentukan dari double top ya, jarak selisih area dari neckline sampai dengan topnya di atas, saya copy di area neckline-nya dan bergerak menuju wilayah target kita. Make sense sekali nih. Ini target kita dari 1652.19 sampai dengan wilayah support 1649.73. Inilah yang akan menjadi wilayah pantau kita khususnya di hari Senin besok. Oke, make sense ya. Jadi besar kemungkinan nanti hari Senin ilustrasi yang akan kita gambarkan di sini ya, ini adalah planning saya. Saya akan tunggu pergerakan itu menuju wilayah sini ya. Area sini. Oke, ini selisihnya tadi dari posisi ini $15 ya. Dari sini besar kemungkinan akan terjadi penolakan pada buyer, ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun doji dan konfirmasi candle warna hijau. Artinya kita sudah bisa entry buy, pasang stop loss di bawah dengan target minimal high weekly dulu. Ya, karena high weekly-nya ini akan diuji dari pergerakan XAUUSD. Kondisinya seperti ini. Ya, jelas ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat konfirmasi kemarin, menurut saya setelah dia ini menyentuh area, kan gini ceritanya. Sempat saya bahas kok ini di beberapa analisa kemarin. Karena setelah dia breakout 1600, gambaran kita kemarin 1664 ya. Berhasil di breakout, ini kan tertingginya terakhir di sini 1664. Kalau ini terjadi breakout, maka bergerak dia menuju wilayah high weekly, menuju 1676 ya. Mendekati yang membentuk high weekly. Terjadi kenaikan dan kemudian mengkonfirmasi dia retest. Ini artinya retest ya. Harapan saya retestnya lebih dalam, tapi tertahan di area support ya, yang awalnya resisten dan menjadi support, tertahan di sini. Dan ternyata betul retestnya sampai di sini dia mental ke atas. Dan ini harapan kita kemarin, harapan saya dia bisa break di atas 1680. Ternyata dia berhenti membentuk double top ya. Dan akhirnya turun dan berhenti tepat di area neckline. Artinya apa? Hari Senin besok besar kemungkinan akan menuju wilayah target kita adalah 1649.73 sampai dengan 1652.19. Ini kondisinya. Dan di sini bisa terjadi yang namanya kenaikan berlanjut. Ya, perhatikan. Dan posisi kalau kita ukur tadi sudah kita ukur dengan dia mencapai kisaran di area sini, dengan dia balik lagi ke atas menuju high weekly di kisaran range $25. Minimal aja ya. Dia bergerak di area range $20 ya, mendekati wilayah sini. Nih. Ya, mendekati wilayah sini yaitu area 1671-an, target minimal di area sana. Oke, ini gambarannya dari weekly analisa untuk minggu depan sampai dengan hari Senin besok. Kondisinya seperti ini gambarannya. Adapun kalau nantinya memang dia tidak bergerak ya, dalam arti membentuk sebuah area base di sini atau sideways ya, tidak membentuk sebuah penurunan dari area di sini, maka yang menjadi batasan kuat adalah wilayah 1664 ya. Wilayah ini tetap menjadi gambaran kuat. Kalau terjadi breakout di atas, maka dia akan mendekati area high weekly lagi.
berarti kecenderungannya bisa ke sana juga ya. Ini minimal pertama kita asumsikan bahwasanya pergerakan ini turun dulu baru dia naik, atau dia akan naik langsung. Kalau ini naik langsung berarti double top ini tidak berfungsi ya, tidak terjadi koreksi lebih dalam untuk kita bisa mengincar buy di area sini. Jelas ya? Ini kondisinya. Maka saya memiliki batasan di mana pergerakan memang sebelum penutupan di sini membentuk sebuah level psikologi ya. Ini level psikologi bawah dan ini level psikologi atas. Kalau kita hitung, kita lihat ukurannya ya. Dari sini sampai dengan di sini, ini make sense dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yaitu berkisaran 5 sampai 6 dolar ya. Range-nya startnya di situ ya. Kita lihat dulu, kalau terjadi breakout dari dua area ini yang kita akan tandain, maka kecenderungannya bisa naik ataupun bisa turun di area sini. Kita tandain dulu. Ini menjadi level psikologi yang terdekat di sini. Oke, 1665.92. Kemudian level psikologi berikutnya adalah di sini yang menjadi low di hari kemarin, mendekati ya low di hari kemarin, yaitu di 1659.97. Ini adalah level psikologi berikutnya. Oke, sudah kita tandain. Jadi artinya kalau nantinya area level psikologi ini breakout di bawah 1665.9 ya, close di bawah ini, kecenderungannya akan ke sini. Itu maksud saya. Jadi ini menjadi wilayah pantau kita ya. Start wilayah pantau kita di sini. Ini menjadi wilayah pantaunya. Kita tandain dulu. Ini menjadi wilayah pantau. Kemudian wilayah pantau berikutnya adalah yang di sini. Nah, ini menjadi wilayah pantau kita. Oke, sudah kita memiliki wilayah pantau. Kesimpulannya, pagi di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, jika mana pergerakan ini, karena posisinya Anda lihat ya, candlenya merah besar, mulai mengecil sampai membentuk long legs doji, dan dikonfirmasi candle doji warna hijau, artinya akan ada terjadi pembalikan kenaikan. Maka saya bilang akan menguji kuat naik bila dia breakout di atas level psikologi 1665.92. Paham ya? Kenapa saya memberikan informasi itu? Ini sangat penting nih ya. Candlenya merah, makin ke bawah makin kecil di time frame 1 jam ya. Dan dikonfirmasi doji warna hijau, artinya bisa terjadi penolakan, dia bisa terjadi kenaikan. Tapi minimal, saya akan gambarkan dulu, dia minimal membentuk sebuah area base dulu ya, seperti ini ya. Atau langsung breakout di atas pergerakan XAUUSD di atas 1665. Maka area inilah yang menjadi uji kuat ya. Jadi kalau nantinya ini impulsif bullish, perhatikan, impulsif bullish dan close harganya di atas 1665.92, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya, target minimal sampai sini aja. Ya, kecuali nanti ini breakout lagi, boleh buy lagi nggak apa-apa. Minimal sampai sini dulu targetnya ya, sampai area high weekly sampai dengan area resisten target 1676.86 sampai 1675.35. Oke, ini kondisinya. Saya kasih warna ya, perbedaannya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita wajib pantau dari level psikologi ya, 1660.20 atau 1665.92. Kalau breakoutnya di sana impulsif bullish, maka kecenderungannya naik. Kalau breakoutnya impulsif bearish, maka kecenderungannya akan turun menuju wilayah target kita. Oke, ini ya target kita, sudah jelas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa di hari Senin ya, di weekly analisa sampai dengan di hari Senin besok. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel Zona Forex dengan cara tonton videonya dari awal sampai akhir supaya Anda semua tidak gagal paham. Serta jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.